Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Bupati Banengai Bapak Purkanuddin Masulili. Saya tetap panggil Wakil Bupati karena beliau bersama saya lagi cuti. Insya Allah tanggal 24 November, kurang lebih tinggal 7 hari lagi, kami aktif kembali untuk memimpin daerah ini, memimpin pemerintahan sampai dilantiknya bupati yang baru. Kapan itu kita juga belum tahu. Ya, kalau semuanya pilkada lancar, tidak ada sengketa, maka itu akan lebih cepat. Tapi kalau sengketanya lama, maka masih lama kami menjabat. Ya, jadi itu gambarannya. Karena itulah hasil-hasil revisi yang disampaikan oleh MK. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Om Arif Cacok, anggota DPRD yang sempat hadir, ada Bung Jody, ada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Ustadz Samiun, ada juga tadi Ibu Indri Asis, ya, Ibu Eni Martin, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang sama saya hormati, yang saya cintai, teman-teman Korcam, para relawan yang tak kenal siang, tak kenal malam, tak kenal hujan, tak kenal panas. Setiap hari mereka berjalan untuk mencari pundi-pundi kemenangan ATFF. Betul? Bapak Ibu yang berbahagia, saya singkat saja karena kita bawa artis ibu kota Jakarta. Saya pikir kita sudah mau dihibur, betul? Tadi ada beberapa pembicara yang menyatakan tentang APBD naik. Alhamdulillah ketika 2021, tepatnya 7 Juni kita dilantik, kita masih menjalankan APBD yang lama. Ya, APBD yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan yang lama. Kemudian di tahun 2022, saya minta kepada Kepala Bapeda untuk ditetapkan dari 1,9 untuk menjadi 2,5. Begitu banyak ketakutan mereka, katanya tidak pernah bisa tersentuh ini. Saya bilang tetapkan saya. Urusan itu insya Allah saya yang urus. Alhamdulillah naik menjadi 2,5. Kemudian naik lagi dan penetapan 2024 naik menjadi 3,2 triliun. Ya. Terus pertanyaannya, untuk apa APBD itu tinggi? APBD tinggi itu yang pertama untuk masalah kesehatan. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kesehatan gratis di Kabupaten Banggai. Tidak perlu lagi Bapak Ibu urus itu kartu BPJS. Ya, cukup dengan KTP Kabupaten Banggai sudah bisa pakai untuk berobat. Ya, jadi tidak usah lagi pusing-pusing. Saya tidak punya kartu BPJS, saya punya kartu BPJS mati, tidak perlu lagi seperti itu. Yang penting syaratnya adalah KTP Kabupaten Banggai. Ya. Terus untuk apa? Untuk pendidikan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini untuk gedung pendidikan sudah 1.200 gedung atau ruangan yang sudah kita perbaiki. Tetapi kalau Bapak Ibu, ini kota, ini daerah kota, saya yakin daerah kota selalu mengikuti sosial media. Dari 1.200 ruangan yang sudah kita perbaiki, tidak pernah satu pun yang diupload yang sudah kita perbaiki atau sudah kita bangun. Tetapi mana yang belum sempat kita perbaiki, itu yang difoto, itu yang diupload. Kemudian dibilang ATFF belum pernah membangun. Kemudian untuk jalan itu jumlahnya sekitar 700.000 meter yang sudah kita bangun. Tapi tidak ada 1 meter pun yang difoto baru bilang sudah tidak dibangun. Mana jalan yang rusak yang belum sempat kita perbaiki, itu yang difoto baru dibilang ATFF belum buat. Bapak Ibu semuanya, konsep pembangunan itu tidak bisa sekaligus. Kita ini sudah 79 tahun merdeka, tapi tidak semuanya kita bisa menikmati seperti yang sudah kita rasakan. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak tersentuh. Tapi itulah namanya proses pembangunan, tidak seketika terjadi. Negara Amerika yang sudah modern masih juga ada jalan yang rusak. Ya. Negara-negara lain juga masih banyak yang rusak. Ya, 2/3 dunia ini saya sudah lewati.
Indonesia ini tidak ada satupun yang saya tidak lewati. Sudah berjalan saya dari Sabang sampai Merauke. Tapi kita di Kabupaten Banggai ini luar biasa. Kita sekarang tidak akan mendapatkan dak untuk pekerjaan jalan. Kenapa? Karena sudah di atas 70%. Kita punya daerah jalannya kategorinya mantap. Ya. Kemudian orang mengatakan bahwa rumah sakit kita amburadul, katanya kotor dan lain sebagainya. Rumah sakit kita pelayanannya bintang 5 Bapak Ibu semua. Apalagi nanti Desember kita akan meresmikan kalau Bapak ada sakit, misalnya saraf jantung mau pasang cincin, tidak perlu lagi ke Makassar. Cukup di rumah sakit lu sudah bisa dilaksanakan. Itulah bagian-bagian uang tadi yang kita cari untuk kita berdayakan di Kabupaten Banggai. Kemudian ada lagi orang yang seakan-akan paling pintar mengatakan bahwa APBD itu tidak perlu dicari. Pasti sudah akan sendirinya, itu pesan undang-undang. Memang seperti itu kalau logikanya. Tetapi saya akan ingatkan kepada Bapak Ibu, kita ini harus tahu. Tadi saya di mana tadi, Boyo ya, atau di Nusa Gria, di Nusa Gria. Saya sampaikan bagaimana caranya meningkatkan APBD. Kita harus tahu berapa jumlah gas kita tiap hari diproduksi. Kita harus tahu berapa minyak kita harus diproduksi. Kita harus tahu berapa CPO kita diproduksi. Kita harus tahu berapa LNG kita diproduksi. Kita harus tahu berapa amonia kita diproduksi. Kita harus tahu berapa ikan yang keluar di Kabupaten Banggai. Kita harus tahu, semuanya harus tahu. Itulah dasar. Kemudian kita jadikan catatan khusus. Dan sampai hari ini saya memang belum pernah memberikan kepada siapapun dinas untuk catatan itu. Masih saya yang urus sendiri. Silakan tanya kepada dinas-dinas yang lain. Saya lah yang membawa ini ke sana untuk diurus sehingga keluar. Dan kalau bilang itu dengan sendirinya, perlu Bapak tahu, yang paling banyak kita dapatkan adalah kekurangan bayar. Yang tahun-tahun sebelumnya pejabat-pejabat lama tidak pernah dimintakan, itulah yang kita minta, sehingga kurang bayar itu banyak sekali yang ada. Ya. Itulah konsep kita. Dan alhamdulillah kami tidak lagi berbicara tentang bantuan perikanan, kami tidak berbicara tentang pertanian. Masih banyak orang mengatakan pupuk gratis, ini gratis. Kita sudah melaksanakan semuanya. Yang ada sekarang adalah kita tetap melanjutkan apa yang sudah menjadi visi misi pada tahun 2020 yang lalu. Selanjutnya yang kita buat adalah konsep pembangunan kota dan konsep pembangunan daerah. Konsep pembangunan kota berdasarkan RDTR. Saya sendiri yang menjelaskan ke kementerian bahwa insya Allah nanti Luwuk itu akan kita bagi menjadi 3 bagian. Luwuk Selatan akan menjadi pusat pemerintahan. Kecamatan Luwuk Kota itu akan menjadi pusat perdagangan. Dan Kecamatan Luwuk Utara menjadi pusat olahraga Kabupaten Banggai. Sehingga konsepnya yang di depan itu akan banyak yang kita bangun di tahun 2025 sampai dengan 2029 atau 2030. Itulah konsep-konsep pembangunan. Tidak lagi bilang baju gratis karena itu sudah gratis, kan? Tidak ada lagi bilang sekolah gratis karena itu sudah gratis. Bantuan pertanian gratis itu sudah gratis, semua kita laksanakan. Kita sudah yang gratis itu tetap kita lanjutkan, tetapi konsep pembangunan kota maupun konsep pembangunan daerah inilah yang sementara kita pikirkan. Alhamdulillah sudah 2 RDTR, rencana detail tata ruang Kabupaten Banggai yang sudah disahkan oleh Kementerian ATR. Ya, inilah konsep-konsep kita ke depan, termasuk pemberdayaan masyarakat UMKM, semuanya sudah masuk di dalam rencana besar Kabupaten Banggai. Bahkan rencana ini sudah kita susun untuk sampai 20 tahun yang akan datang. Ya, oleh dan sebab itu Bapak Ibu semuanya, saya dan Pak Furkanuddin mohon untuk diberikan kepercayaan sekali lagi. Kami tidak gila jabatan, ya, bukan mau jadi bupati dan lain sebagainya. Kita ini hanya ingin membangun negeri kita. Kalau bukan kita anak daerah membangun negeri ini, siapa lagi yang akan membangun negeri ini? Ya. Tidak mudah. Kami memberikan sebagian kewenangan kepada kecamatan dengan jumlah 5 miliar, totalnya 120 miliar lebih. Itulah kepercayaan yang kita berikan kepada kecamatan supaya masyarakat dekat dengan pemberdayaan yang sudah kita lakukan. Kita tidak hanya dengan konsep, tetapi dananya juga kita kasih. Begitu teman-teman lain cemburu terhadap Kabupaten Banggai,
Mereka bertanya, kenapa cuma Kabupaten Banggai? Saya bilang, tanya sama bupatimu, kenapa dia tidak berikan seperti Kabupaten Banggai? Ya, itu menjadi pembicaraan kita di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang konsep kita adalah konsep membangun negeri. Bapak Ibu, sesungguhnya ketika nanti pada tanggal 27 November Bapak Ibu memilih ATFM, bukan kemenangan buat Amiruddin dan Furkanuddin, tetapi itu adalah kemenangan seluruh masyarakat Kabupaten Banggai. Kalau misalnya yang kita laksanakan dana APBD yang jumlahnya cukup fantastis, kita pakai bangun jalan, bangun rumah sakit, bangun sekolah, bangun rumah ibadah, itu tidak akan menjadi amal jariah buat Amiruddin dan Furkanuddin, tetapi itu menjadi amal jariah semua orang yang mencoblos ATFM. Yang terakhir yang saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, hari-hari ini tinggal 6 hari masa kampanye kita, tetapi semakin hari semakin panas. Media sosial semakin hari semakin menghujat, semakin mencela, semakin memaki dan lain sebagainya. Saya ingatkan kepada seluruh pecinta ATV, tidak perlu membalas semua cacian dan makian ini. Setuju ya? Tidak perlu membalas. Kalau mereka bilang nomornya yang menang, cukup balas ATFM sekali lagi. Setuju? Kalau mereka menghujat lagi, cukup kasih gambar love itu yang mana. Karena tidak ada gunanya. Kita ini sesama anak daerah, saling mencaci maki antara satu yang lain tidak akan berguna. Ya, saya hanya ingatkan, jangan pernah bergaul dengan orang-orang yang suka mencela, memaki dan menjelek-jelekkan. Saya ingatkan kepada semua. Kenapa? Karena pesannya, barang siapa orang yang bergaul dengan orang yang suka memaki, mencela, memfitnah, maka anaknya tidak akan sukses ketika dia kasih dengan pendidikan. Oleh sebab itu, saya ingatkan, tidak perlu membalas. Biarkan mereka mau berkata apa, biarkan saja. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Setuju? Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegembiraan kita pada malam hari ini, kita masih bisa bergembira pada tanggal 27 November, tepatnya jam 5 sore. Setuju? Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kehadiran Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.